Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrian, NIM 18137030. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu konsep dasar tentang organisasi dalam perusahaan tambang minerba. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian organisasi, yang kedua ciri-ciri organisasi, yang ketiga pendekatan sistem dalam teori organisasi, kemudian struktur organisasi, yang kelima bentuk-bentuk organisasi, dan yang terakhir yaitu organisasi industri pertambangan. Yang pertama yaitu pengertian organisasi. Organisasi yaitu keseluruhan perpaduan unsur manusia dan non-manusia yang masing-masing memiliki fungsi dalam mencapai tujuan. Secara sistemik, organisasi adalah sistem yang bersifat terbuka seperti halnya sistem sosial. Berikutnya yaitu ciri-ciri organisasi. Adapun ciri-ciri dari organisasi, yang pertama, terdiri dari sekelompok orang. Suatu organisasi harus memiliki anggota yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang kedua, memiliki tujuan. Alasan beberapa orang bekerja sama untuk membentuk organisasi adalah karena mereka memiliki tujuan bersama yang ingin mereka wujudkan. Dengan tujuan ini, anggota organisasi akan bekerja bahu-membahu untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, saling bekerja sama. Untuk mencapai tujuan organisasi, para anggota harus bekerja sama. Tanpa kerjasama antar anggota organisasi, maka tujuan tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian, adanya peraturan. Organisasi harus memiliki aturannya sendiri. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan membatasi sumber daya yang mereka miliki untuk bekerja sama dalam proses mencapai tujuan dan menciptakan manajemen yang baik dalam organisasi. Yang terakhir, pembagian tugas dan tanggung jawab. Pembagian tugas dapat dilakukan dengan membentuk beberapa divisi yang bertanggung jawab atas beberapa tugas dan tanggung jawab tersebut. Poin berikutnya yaitu pendekatan sistem dalam teori organisasi. Terdapat 2 bagian. Yang pertama, organisasi sebagai sistem terbuka dan organisasi sebagai sistem tertutup. Organisasi sebagai sistem terbuka yaitu organisasi yang berinteraksi dengan lingkungan luar. Dengan kata lain, organisasi yang menerima sesuatu dari suatu sistem dan melepaskannya kepada sistem yang lain. Sistem ini menerima masukan dan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya, sehingga harus memiliki pengendalian yang baik. Dalam pengertian yang umum, sistem terbuka ini lebih menekankan saling hubungan dan saling ketergantungan antara unsur-unsur organisasi yang bersifat sosial dan teknologi. Adapun ciri-ciri dari organisasi ini yaitu yang pertama, tugas-tugas yang tidak rutin berlangsung dalam kondisi yang tidak stabil. Kedua, pengetahuan spesialisasi menyebar pada tugas-tugas pada umumnya. Berikutnya, hasil lebih diutamakan. Yang keempat, konflik di dalam organisasi diselesaikan dengan interaksi di antara teman sejawat. Berikutnya, memasukkan informasi, umpan baik, negatif, dan proses pengkodean. Kemudian diferensiasi, kemudian kesamaan tujuan akhir. Lalu keadaan mantap dan keseimbangan yang dinamis. Yang terakhir yaitu proses transformasi dan pengubahan bentuk. Kemudian sistem organisasi tertutup. Sistem organisasi tertutup yaitu organisasi ini tidak memiliki tingkat interaksi yang tinggi dengan lingkungan luar. Akibat yang diperoleh dari organisasi seperti ini cenderung lebih kaku dan itu terakumulasi dalam bentuk kebijakan yang dihasilkan. Sistem tertutup apabila tidak ada material yang masuk atau keluar sistem. Sistem ini memandang organisasi sebagai instrumen atau alat yang didesain untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik. Adapun ciri-cirinya yaitu mencapai hal-hal yang bersifat pasti dan tidak dapat diprediksi. Kemudian menitik beratkan pada efisiensi dan proses internal. Dan yang terakhir yaitu
yaitu perhatian yang kurang terhadap aspek-aspek pengaruh lingkungan luar terhadap fungsi internal. Poin berikutnya yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan susunan yang terdiri dari fungsi-fungsi dan hubungan yang menyatakan keseluruhan kegiatan untuk mencapai suatu sasaran. Secara fisik, struktur organisasi dapat dinyatakan dalam bentuk gambaran grafik atau bagan yang memperlihatkan hubungan unit-unit organisasi dan garis-garis wewenang yang ada. Beberapa keuntungan yang didapat dari penggunaan bagan organisasi adalah: yang pertama, bagan organisasi dapat memperlihatkan karakteristik utama perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, bagan organisasi dapat memperlihatkan gambaran pekerjaan dan hubungan-hubungan yang ada dalam perusahaan. Dan yang terakhir yaitu bagan organisasi dapat digunakan untuk merumuskan rencana kerja yang ideal sebagai pedoman untuk mengetahui siapa bawahan dan atasan. Bagan struktur organisasi biasanya disusun secara piramidal, di bagian atas menyempit sedangkan di bagian bawah melebar. Bagan tersebut memperlihatkan tingkatan-tingkatan yang ada dalam perusahaan dan pendelegasian wewenang yang digambarkan dengan garis lurus, sedangkan koordinasi pekerjaan digambarkan dengan garis putus-putus. Poin berikutnya yaitu bentuk-bentuk organisasi. Berdasarkan strukturnya, bentuk organisasi dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, organisasi garis. Yang kedua, organisasi staf dan garis. Yang ketiga, organisasi fungsional. Yang keempat, organisasi komite atau panitia. Yang pertama yaitu organisasi garis. Organisasi garis merupakan bentuk organisasi tertua dan paling sederhana. Organisasi dengan jumlah karyawan dan pemiliknya merupakan pemimpin tertinggi yang mempunyai hubungan langsung dengan bawahan. Adapun kebaikan-kebaikan organisasi garis adalah bentuknya sederhana sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan. Yang kedua, pembagian tugas, tanggung jawab dan kekuasaan cukup jelas. Yang ketiga, adanya kesatuan dalam perintah dan pelaksanaan perintah sehingga mempermudah pemeliharaan disiplin dan tanggung jawab. Yang keempat, pengambilan keputusan dapat dilaksanakan dengan cepat karena komunikasi cukup mudah. Adapun kekurangan dari organisasi garis ini yaitu: yang pertama, bentuk organisasi tidak fleksibel. Yang kedua, kemungkinan pemimpin untuk bertindak otoritas besar. Yang ketiga, ketergantungan pada seseorang cukup besar sehingga mudah terjadi kekacauan bila seseorang dalam garis organisasi hilang. Yang kedua yaitu organisasi garis dan staf. Organisasi garis dan staf terdapat spesialisasi yang beraneka ragam yang dipergunakan secara maksimal. Dalam melaksanakan pekerjaannya, anggota garis atau lini dapat meminta pengarahan serta informasi dari staf. Pengarahan yang diberikan staf dapat dijadikan pedoman bagi pelaksana. Kemudian staf mempunyai pengaruh yang besar dalam pelaksanaan pekerjaan. Adapun kebaikan dari struktur dari organisasi garis dan staf yaitu: yang pertama, adanya pembagian tugas yang jelas antara orang-orang yang melaksanakan tugas pokok dan penunjang. Yang kedua, keputusan yang diambil biasanya telah dipertimbangkan secara matang oleh segenap orang yang terdapat dalam organisasi termasuk staf. Yang ketiga, adanya kemampuan dan bakat berbeda-beda dari anggota organisasi memungkinkan dikembangkannya spesialisasi keahlian. Berikutnya, adanya ahli-ahli dalam staf akan menghasilkan mutu pekerjaan yang lebih baik. Dan yang terakhir, disiplin para anggota tinggi karena tugas yang dilaksanakan oleh seorang sesuai dengan bakat, keahlian, pendidikan, dan pengalamannya. Adapun kekurangan dari organisasi staf dan garis yaitu: yang pertama, bagi para pelaksana organisasi, perbedaan antara perintah dan saran tidak selalu jelas. Maksudnya, dalam melaksanakan tugas-tugas operasional, orang-orang lini atau garis dihadapkan pada dua macam atasan, yaitu atasan yang terdapat dalam jalur komando yang mempunyai hak memerintah dan
dan pimpinan staf yang meskipun hanya berhak memberikan saran, namun perlu pula ditaati karena sarannya didasarkan pada keahlian dan wewenang fungsional. Yang kedua, saran serta nasihat dari staf mungkin kurang tepat atau sulit dilaksanakan karena kurang adanya tanggung jawab terhadap pekerjaan. Yang ketiga, pejabat garis cenderung untuk mengabaikan gagasan dari staf sehingga gagasan tersebut tidak berguna. Dan yang terakhir, timbul kekacauan bila tugas-tugas tidak dirumuskan dengan jelas. Yang ketiga yaitu organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah bentuk organisasi yang mendasarkan pembagian tugas serta kegiatannya pada spesialisasi yang dimiliki oleh pejabat-pejabatnya. Organisasi yang berbentuk fungsional tidak perlu menekankan pada hierarki struktural, tetapi lebih pada sifat dan macam fungsi yang perlu dijalankan. Dalam organisasi seperti ini, seorang bawahan dapat menerima beberapa instruksi dari beberapa pejabat serta harus mempertanggungjawabkannya pada masing-masing pejabat yang bersangkutan. Adapun kebaikan dari organisasi ini yaitu adanya spesialisasi menyebabkan perencanaan tugas dapat dilakukan dengan baik. Spesialisasi karyawan dapat dilakukan secara maksimal. Kemudian, koordinasi antara orang-orang dalam satu fungsi mudah dilakukan atau dijalankan. Yang keempat, pekerjaan mental dapat dipisahkan dari pekerjaan fisik. Berikutnya, kekurangan yang dimiliki organisasi fungsional. Pertama, tanggung jawab yang terbagi-bagi sehingga jika terjadi sesuatu masalah tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab. Ditinjau dari segi karyawan, banyaknya atasan akan membingungkan. Berikutnya, terjadinya saling mementingkan fungsi masing-masing menyebabkan koordinasi yang bersifat menyeluruh sukar dijalankan. Dan yang terakhir, pertukaran atau mutasi pekerjaan sukar dilakukan karena anggota organisasi terlalu menspesialisasikan diri dalam suatu bidang keahlian saja, sehingga untuk mengadakan pertukaran jabatan harus dilakukan suatu pendidikan yang intensif terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu organisasi panitia atau komite. Komite adalah suatu badan yang terdiri dari sekumpulan orang yang diberi kekuasaan tertentu dengan berunding mereka dapat membuat keputusan bersama-sama. Dengan adanya komite, diharapkan dapat menghilangkan iri hati atau pertentangan di antara anggota kelompok dan dapat dihindari hambatan-hambatan yang timbul akibat adanya perintah-perintah yang simpang siur antara pimpinan yang setingkat. Komite terbagi atas 4, yaitu komite yang mempunyai kekuasaan penuh yang untuk bertindak biasanya terdapat pada tingkatan-tingkatan institusional. Kemudian komite yang tidak mempunyai kekuasaan tetapi mempunyai hak untuk menolak atau hak veto. Yang ketiga, komite penasehat. Yang keempat, komite pendidikan merupakan kelompok diskusi. Poin yang terakhir yaitu organisasi dalam suatu usaha pertambangan. Organisasi dalam dunia tambang tidak berbeda jauh proses pembentukannya, akan tetapi yang membedakannya adalah strukturnya, yaitu dalam organisasi tambang lebih dominan pada bidang operasional lapangan. Keberagaman jenis perusahaan di dunia pertambangan mengakibatkan konsumsi terhadap sumber daya manusia yang dibutuhkan beragam, tergantung daripada jenis perusahaan yang ada. Pembagian jenis perusahaan dari segi bidang usaha adalah: yang pertama, perusahaan jasa. Suatu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa berupa pelayanan keahlian, kemudahan, hiburan, dan lain-lain. Contohnya yaitu radio, video rental, biro perjalanan, dan sebagainya. Yang kedua, perusahaan perusahaan dagang. Suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembelian barang untuk kemudian dijual dalam bentuknya yang semula tanpa diadakan perubahan atau pengolahan lebih lanjut. Kalaupun dilakukan perubahan, maka perubahan tersebut tidak cukup berarti atau terbatas. Contohnya toko, supermarket, grosir, dan sebagainya.
Yang ketiga, perusahaan produksi barang atau pabrik. Perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan, produksi atau pembuatan barang dengan menggunakan bahan baku tertentu. Ditinjau dari proses pembuatan barang dalam perusahaan produksi barang, maka ada beberapa golongan jenis kegiatan produksi, antara lain: pertama, fabrikasi atau pengolahan dalam pabrik. Yang kedua, pertambangan. Yang ketiga, kerajinan, misalnya sepatu konveksi. Yang keempat, preservasi atau pengawatan makanan. Dan yang terakhir, perakitan atau assembling. Karakteristik industri pertambangan. Industri pertambangan memiliki karakter yang berbeda dengan industri lainnya, di mana pada industri pertambangan, pemasok utama bahan baku atau bahan tambang adalah dari sumber daya alam yang tak dapat diperbarui, sehingga selalu diperlukan kegiatan eksplorasi untuk menjamin ketersediaan bahan baku yang mencukupi. Kemudian, diperlukan tahapan dan jangka waktu yang panjang, mulai dari tahap penyelidikan umum, eksplorasi detail, studi kelayakan, persiapan penambangan, pengangkutan, pengolahan, pemasaran, dan reklamasi. Hampir pada setiap tahap, terutama pada tahap awal, terdapat ketidakpastian yang sangat menentukan kelangsungan suatu perusahaan pertambangan. Ketidakpastian sangat tinggi pada tahap-tahap awal dan semakin berkurang pada tahap-tahap berikutnya. Poin berikutnya, sebagai akibat dari banyak dan panjangnya tahapan yang harus dilalui, maka diperlukan modal yang sangat besar dan waktu investasi yang lama. Yang terakhir, selain itu, perusahaan pertambangan yang hanya memiliki sedikit bahkan tanpa penilaian sama sekali terhadap harga produknya di pasaran, dan sangat dipengaruhi oleh campur tangan pengendalian dari pemerintah, terutama masalah perpajakan dan lingkungan hidup. Berikutnya yaitu kegiatan-kegiatan dalam perusahaan pertambangan. Tahapan kegiatan dalam usaha pertambangan meliputi kegiatan mencari bahan galian, mengambil dan mengolahnya agar bisa bermanfaat bagi manusia. Beberapa bidang kegiatan yang umum terdapat pada perusahaan pertambangan berdasarkan fungsinya adalah: yang pertama, eksplorasi dan pengembangan, yaitu mencari dan memastikan cebakan baru. Yang kedua, produksi, yaitu penambangan dan pengolahan bahan tambang. Yang ketiga, pengangkutan dan pemasaran, yaitu mengangkut produksi keluar tambang dan memasarkannya. Yang keempat, perhitungan finansial, yaitu menangani masalah keuangan perusahaan dan kontrol terhadap seluruh kegiatan perusahaan. Yang kelima, personalia, yaitu mengurus penerimaan pegawai, pelatihan dan memotivasi pegawai. Dan yang terakhir yaitu hubungan keluar, yaitu menghadirkan perusahaan keluar ke pemerintah, ahli lingkungan, perusahaan, masyarakat setempat, dan lain-lain. Berikutnya yaitu struktur organisasi perusahaan pertambangan. Struktur organisasi yang umum digunakan dalam perusahaan pertambangan adalah struktur organisasi fungsional dengan beberapa modifikasi sesuai dengan karakteristik masing-masing perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, struktur organisasi fungsional menekankan pada pembagian tugas dan kegiatan pada spesialisasi pada setiap fungsi kecuali manajer umum. Struktur fungsional ini dapat dikembangkan menjadi struktur divisional jika perusahaan bertambah besar, yaitu dengan membagi fungsi besar organisasi dalam unit-unit kecil yang fleksibel dan otonom. Hal ini memungkinkan perusahaan mendapatkan nilai-nilai lebih dan meminimalkan kekurangan yang timbul dari organisasi fungsional yang kecil. Pemakaian struktur organisasi fungsional dalam perusahaan tambang dicontohkan dalam struktur organisasi PT Timah Tbk, seperti terlihat pada gambar berikut ini. Dapat dilihat bahwa pada struktur organisasi PT Timah terdapat modifikasi, yaitu pada bagian atau fungsi teknik
teknik operasi yang dikepalai oleh seorang direktur. Berdasarkan pertimbangan bahwa bagian ini sangat penting karena berkaitan langsung dalam menghasilkan produk timah, maka bagian ini mempunyai struktur organisasi yang mendukung kegiatannya secara lengkap dan tersendiri. Selain itu, terdapat fungsi-fungsi yang tidak didesentralisasi, melainkan langsung di bawah pengawasan direktur utama. Hal ini karena fungsi-fungsi tersebut memegang peranan penting, misalnya pengendalian produksi yang sangat dipengaruhi permintaan yang selalu berfluktuasi sehingga perlu tetap di bawah pengawasan langsung dari pusat. Sebagai contoh adalah fungsi pemasaran. Fungsi tersebut setingkat dengan fungsi teknik operasi, tetapi tidak dikepalai oleh direktur melainkan kepala pemasaran. PT Timah Tbk menekankan adanya keunggulan dalam keahlian fungsional, efisien, dan kualitas timah yang baik. Oleh karena itu, PT Timah Tbk menerapkan struktur organisasi fungsional dengan beberapa modifikasi. Pada struktur organisasi fungsional, kegiatan pada seluruh tingkatan dikelompokkan sedemikian rupa, sehingga kegiatan yang fungsinya sama terkumpul dalam satu bagian. Contohnya, kegiatan administrasi untuk semua bagian kecuali bagian operasi dan produksi disatukan dalam administrasi umum atau humas. Namun demikian, PT Timah Tbk melakukan beberapa modifikasi untuk mengatasi kelemahan struktur organisasi fungsional. Salah satunya adalah modifikasi pada bagian atau fungsi teknik operasi telah dijelaskan di atas. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Lebih dan terkurang saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.